Halo, halo. Cek, cek. Oke, mantap. Salah klik tadi. Malah keulang recordnya. Bahaya juga ya kalau di sini dia. Oke. Oke, nice. Hmm. Oh, bisa juga draw gini ya. Kayak lebih asik sih draw gini ya. Tapi nggak ada apa namanya visualnya. Next mungkin kita siapin pakai PDF aja kali ya. Nggak usah dah saya animasi. Oke, lagi semenit. Recording on progress. Oke, yuk kita mulai aja yuk. Oke, sekarang kita mau bahas 3D segmentation on medical. Simpelnya biar kita terarah aja ya. Biar terarah, biar terarah nanti kita bahasnya ngikutin agenda ini aja. Jadi di agenda ini nanti ada pertama ada tiga apa ya, tiga konten utamanya ya. Pertama kita bakal bahas coba dulu ya deep learning 101 ya. Mungkin bisa raise hand ya fiturnya kalau misalkan ada yang sama sekali belum tahu deep learning itu apa. Atau aku levelin misalkan dari 1 sampai 5 yang 1 sampai 3 yang tahu deep learning cuman 1/3, 2/3, atau tahu banget. Belum ya. Oke. Ya, jadi biar pengantar aja tipis-tipis gimana. Oh, 0/3. Oke. Eh, Biar tahu aja. Oh, minus. Oke. Biar kita tahu aja bagaimana sebentar. Biar gimana deep learning itu works, kita coba pengantar dulu. Nanti aku bakal kasih apa sih deep learning itu, dari misalkan dia motivationnya itu apa gitu ya. Terus gimana dia mengantarkan ide. Nah, di kata deep learning itu juga di sini perlu kita pertebal, ada kata learning, sehingga kita nanya nih, learning itu apa ya kira-kira nanti gitu. Jadi itu juga menjadi agenda kita. Terus kita udah tahu gambaran kasarnya deep learning, nanti kita baru menginjak ke segmentation task. Di segmentation task kita juga bakal ngedefinisiin dulu apa segmentation, terus gimana caranya kerjanya segmentation gitu ya. Terus terakhir kita coba tutorial gitu ya. Nanti untuk question biar kita interaktif bisa ditanyain kalau biar nggak lupa gitu ya, bisa tanya chat aja dulu. Jadi aku bakal ngelantur gitu ya sampai sebelum tutorial. Nanti sebelum masuk tutorial aku bakal baca chat atau kita saling interaksi tanya jawab aja. Oke, semoga jelas ya. Uh, Oke, kita mulai aja. Sekarang kita ngomongin motivasinya deep learning itu apa sih sebenarnya gitu ya. Kalau misalkan kita ngomongin uh, gimana deep learning itu udah berjalan sekarang, itu paling umumnya itu bagaimana kita tuh bisa buat model yang bisa membedakan satu dengan hal yang lainnya gitu ya. Misalkan contohnya gini deh. Sekarang ada gambar, kita tahu nih ya gambar anjing, yang kiri dan kanan gambar kucing. Tapi gimana caranya kita ngebedain sih gitu. Nah, kalau misalkan kalau kita ngertinya tuh anjing tuh biasanya apa ya? Struktur dari mulut sampai sama hidungnya itu agak maju gitu misalkan ya, terus kucing tuh kelihatannya agak pesek gitu, atau dari misalkan dari apa lagi ya, postur tubuh mungkin. Nah, atau misalkan lagi telinga. Dah. Jadi hal-hal semacam itu yang perlu kita ekstrak, gimana kita bisa mentransfer si knowledge yang kita punya sehingga akan terbentuk menjadi suatu algoritma machine learning gitu ya. Deep learning, sorry. Nah, jadi nanti
si algoritmanya itu bisa ngebantu kita klasifikasikan gitu, misalkan ini nih anjing, ini nih kucing, atau mungkin hewan yang lain atau benda yang lain juga gitu ya. Jadi seperti itu. Motivationnya itu biar kita bisa paling enggak tanda kutipnya mengotomatisasi gitu ya, otomatisasi dari proses em, apapun itulah ya, salah satunya ya ini sini classification kita bilang. Atau kalau misalkan lebih kompleksnya, mungkin teman-teman di sini banyak yang pasti dah familiar dengan gambar-gambar seperti ini gitu ya, mau di kelas ataupun di luar kelas mungkin ada beberapa proyek mengerjakan ini gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman disuruh mendeskripsikan ini, teman-teman pasti mengobservasi dulu gitu ya. Jadi ini apa sebenarnya? Terus dari apa ini kita lihat apa yang terjadi gitu ya. Jadi lebih lebih mendalam lagi. Misalkan yang kiri itu kita ngelihat dari hasil X-ray, betul ya? X-ray ini aku dapatnya di paper sih, aku nggak tahu nih detailnya apa. Dan X-ray ini nanti kita tahu X-ray-nya di bagian mana gitu ya, atau apa yang terjadi di X-ray, bagaimana bisa terjadi. Nah, hal-hal seperti ini yang kan kita analisis bagaimana kita bisa membuat si algoritma itu works dengan sebagaimana mestinya seperti itu. Itu contohnya yang di gambar yang kanan ini. Ini aku ingat banget ini fundus. Jadi fundusnya ini bisa nentuin either itu glaukoma atau enggak. Itu salah satu fungsi gininya ya, yang aku ingat ya. Jadi si fundusnya itu nanti kita sama cara kerjanya kita observasi. Kalau misalkan dilihat dari strukturnya seperti ini, ada misalkan ada fitur-fitur agak gelap di sini, atau misalkan yang bulatan yang agak ke kirinya itu agak lebih kecil atau lebih besar atau bagaimanapun, nanti itu sama seperti hal itu nanti kita transfer knowledge kita menjadi sebuah algoritma. Jadi motivationnya itu cukup jelas, cuman seperti itu aja gitu ya, nggak lebih. Jadi semoga paham motivationnya sehingga nanti kita lanjutkan. Nah, jadi kalau misalkan kita ngomongin secara teknis sekarang, itu kan tadi cuma contoh ya. Tapi gimana cara kita membuat itu sebagai apa ya, rumusan gitu ya, rumusan yang lebih konkret, lebih jelas gitu ya. Nah, jadi secara teknis itu kalau misalkan kita bahas tadi itu real world problem gitu ya, yang teman-teman temui di medical atau misalkan hal yang lain. Real world problems itu mostly dia itu adalah non-linear problem. Teman-teman nggak bisa bilang kalau anjing itu sama kucing itu berdasarkan satu line yang sama. Misalkan mata, dari jumlah mata, mereka sama-sama matanya 2, tapi mereka hal yang berbeda. Oke, yang lain kaki 4, sama-sama 4, tapi hal yang berbeda juga. Oke, tinggi. Tinggi ada yang anjing kecil, ada yang anjing besar, ada yang kucing kecil dan kucing besar. Ada sesuatu yang kita tidak bisa linearkan untuk kita klasifikasikan, untuk kita mendeskripsikannya gitu ya. Itu yang dimaksud dengan non-linear di sini gitu. Jadi ini masalah kita, kalau misalkan kita bisa menjustifikasikan semua masalah real world itu di dunia nyata itu dengan linear, ya udah kita buat aja persamaan. Contohnya teman-teman mungkin udah pernah belajar statistik dikit, kayak misalkan buat multivariat yang dimana ini input, X-nya ini outputnya, dan di sini cuman jadi parameter dari multivariat itu aja gitu ya. Ini contohnya aja gitu. Jadi ya kita justifikasikan aja seperti ini. Tapi masalahnya adalah kalau kita mau ngedeskripsiin X-nya, M dan B-nya itu, misalkan M-nya itu mata, ya mereka sama-sama matanya 2. Jadi hasilnya ya sama juga 2 nanti Y-nya gitu ya. Jadi nggak bisa kita melakukannya secara linear itu. Jadi secara logika, artinya secara intuisi, ini nggak masuk nih gitu ya. Terus lanjut, kalau misalkan kita buat rule base saja gimana? Kalau kayak misalkan anjing itu warnanya ada putih, ada coklat ke orange dan sebagainya gitu. Tapi kalau kucing enggak. Tapi kalau misalkan kita bilang seperti itu, warna nggak bisa mendeskripsikan itu juga kan gitu ya. Terus kalau misalkan
yang lain misalkan contohnya ya kita ke medical aja, gambar yang medical di bawah. Kalau bentuknya bulat itu mata, terus bentuknya yang nggak bulat itu bukan mata gitu misalkan. Apa bisa seperti itu? Nggak juga gitu. Jadi kita nggak bisa membuat rule base secara langsung. Kalaupun misalkan kita mau buat rule base, banyak banget rule base-nya kita gitu loh. Jadi mulai dari bulatnya, mulai dari apalagi ya, lightingnya gitu mungkin ya, atau warna-warna yang ada gitu. Jadi terlalu banyak rule base-nya. Jadi ini juga nggak bisa kita kerjakan gitu ya. Jadi itu yang membuat si deep learning ini menjadi mutakhir, menjadi sangat modern, sophisticated. Tapi yang menjadi masalahnya juga adalah, oh bukan menjadi masalah, tapi ya apa yang bisa kita buat di sini. Kalau misalkan dia non linear juga nggak. Jadi kalau nggak non linear berarti bisa dia jadi parabola gitu ya, atau mungkin eksponen gitu. Banyak fungsi yang ada. Mungkin, cuman gimana caranya kita milih itu terlalu kompleks. Terus rule base juga nggak bisa tadi ya, berdasarkan aturan if gitu ya, misalkan kalau dia bulat, kalau dia kotak, dan kalau dia bentuknya nggak beraturan, rule base-nya akan sulit untuk dilakukan gitu ya. Sehingga apa yang kita butuhkan, paling nggak kita dengan cara yang sama kita juga mempelajarinya. Mungkin teman-teman juga, kita semua di sini kalau misalkan mau mempelajari sesuatu, kita berusaha dulu untuk uh, ngeevaluasi. Kalau misalkan gambar yang sebelumnya ini adalah gambar torak, terus gambar fundus gitu deh. Jadi kita berusaha untuk belajar itu dulu sebelumnya gitu ya. Jadi hal yang sama juga kita harapkan, sehingga apa yang bisa kita dapatkan di sini adalah kita bisa kok ngedapetin dari sesuatu dari datasetnya gitu ya. Jadi dengan adanya datasetnya ini, kayaknya kita bisa deh membuat sesuatu gitu ya. Jadi seperti itu motivationnya. Oke, nah sekarang idenya sekarang ya, gimana caranya kalau kita ingin mentransfer knowledge kita yang secara kompleks yang terjadi di tubuh kita gitu ya, baik itu dari kita dapat dari sensor, dari lingkungan ke mata kita untuk observasi, terus ke otak, terus kita mengerti apa yang terjadi secara visual gitu ya. Jadi hal yang sama juga diharapkan terjadi di secara algoritma, secara computer science. Sehingga di sini deep learning pertama itu kayaknya udah lama banget sih, kayak 80-an, 90 aku kurang tahu detail juga, tapi di mana ini nih sangat diinspirasi oleh bagaimana neuron itu memberikan signal dari misalkan dari reseptornya, terus signal-signal dioper-oper terus sampai ke eh, pusat pusat apa ya, pusat signal. Aku nggak tahu, tapi intinya kayak otak gitu ya. Terus kita membuat suatu gini lagi, rangsangan lagi, membuat gerakan gitu ya. Jadi hal yang sama juga diharapkan terjadi di si model algoritma yang kita ingin buat itu gitu ya. Sehingga gimana kalau kita misalkan represent dia satu node itu, nah di sini kalau ada dendrit sama akson, dendritnya itu si node-nya, akson yang ngubungin antar dendrit itu sebagai gininya, edges ya, iya. Jadi penghubungnya gitu ya. Sehingga kita dapetin bulat-bulatan kayak gini, terus kita ekstrak. Nah, inilah struktur yang neural network yang biasanya kita lihat gitu ya. Jadi, tapi kalau misalkan udah kayak gini, terus ini apa nih bulat-bulatan sama garis-garisnya ini gitu ya. Uh, Oke, sebagai catatan dulu sebelum kita langkah lebih jauh, nanti untuk istilah-istilah yang ada bulatan dan garisnya ini kita sebut namanya nanti neural network. Itu ada nanti deep neural network, ada convolutional juga nanti, ada recurrent gitu ya. Tapi aku nggak mau bakal lebih detail ke teknis yang seperti ini. Aku mau yang lebih ke praktikal ya nanti. Jadi kita lupakan aja dulu ini. Tapi ini cuma pengenalan, dan selanjutnya nanti struktur-struktur yang kayak gini kita namain neural network atau NN aja sebutnya biasanya gitu ya. Oke, jadi aku bakal nyontohin bagaimana cara kerja deep learning itu. Jadi kita misalkan tahu nih model kita tuh non linear. Kita bilang lah ya, bentukan si functionnya itu abstrak banget gitu ya. Bener-bener abstrak, kayak contohnya yang apa yang aku buat lagi di sini sekarang. Dia cuman kayak naik turun gini aja gitu. Tapi gimana kalau misalkan kita nentuin si function ini apa gitu? Nggak bisa gitu ya, sangat sulit. Bahkan
matematika pun membutuhkan tool tambahan lagi untuk melakukan itu. Jadi bagaimana caranya kita sekarang mentransfer ini untuk menjadi lebih linear, karena yang satu yang penting adalah komputer itu nggak bisa sebenarnya ngitung yang nggak linear, teman-teman. Jadi misalkan ya, eh, dia melakukan perhitungan 3 kali 3, yaitu nggak bisa sebenarnya dia. Yang dia lakukan apa? Tiganya itu ditambah 3 kali, gitu. Jadi sebenarnya dia nggak ngerti 3 kali 3 itu apa, tapi dia ngerti kalau kali itu angka yang di depan, angka yang di belakang itu dijumlahin sebanyak yang di depannya. Kalau misalkan 5 kali 3 berarti 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 5 kali gitu. Jadi seperti itu. Itu yang dimengerti oleh si komputer. Jadi hal yang sama juga kita lakukan. Dia itu nggak ngerti fungsi yang namanya, misalkan teman-teman dulu belajar ada fungsi kuadrat gitu ya, ada kuadrat ax kuadrat bx tambah c gitu. Dia nggak ngerti ini apa gitu ya. Tapi satu yang dia ngerti, dia itu bisa kok ngebentuk function dari linear gitu. Jadi dengan linear ini dia akan transfer menjadi yang lebih kompleks gitu. Jadi dengan intuisi yang sama nanti kita akan dapatkan, nah, si function yang berlika-liku tadi itu kita transfer dia menjadi suatu neural network, yang dimana neural network ini sebenarnya linear yang bisa kita dapetin. Nah, nanti dari linear itu kita bisa bakal bentuk ya kayak gini. Ya paling nggak ngelurusin lah ya, dari sini ke sini bagiannya yang ini gitu misalkan ya. Dari sini ke sini bagiannya ini, sini ke sini bagiannya ini, dan seterusnya gitu. Jadi itu yang kita harapkan untuk bisa ditransfer ke neural network. Mungkin ini cukup abstrak, aku langsung aja contohin. Let's say sekarang kita punya input nih. Inputnya ini kayak tadi misalkan si gambar itu, ada gambar anjing tadi itu. Si gambar anjingnya itu punya apa ya, beberapa pixel gitu ya. Jadi kalau misalkan kita dengar biasanya pixel, berapa resolusi gambar itu, itu resolusi itu nunjukin seberapa pixel yang bisa dimuat oleh satu gambar itu. Let's say sekarang satu pixelnya ini kita uraikan dia menjadi beberapa data gitu ya. Kalau teman-teman familiar, sebenarnya gambar itu struktur pixelnya itu RGB sebenarnya. Rednya berapa, G-nya berapa, blacknya blue-nya berapa. Nah, contohnya kayak misalkan pensil yang aku lagi tulis nih, rednya dia kan warnanya full red ya. Berarti si rednya ini full nilainya. Yang dimana kalau full itu kalau di komputer tuh nilainya tuh 255. Sementara yang lain ya 00 gitu. Kalau misalkan teman-teman tambahin greennya jadi 255 gitu ya. Kalau blue-nya jadi 255, nanti ada yang bisa nebak warnanya apa bakal? Warnanya putih bakal ya. Jadi dia bakal warna putih kalau 255. Ya, betul Canon. Betul. Jadi dia bakal warna putih. Jadi seperti itu ya. Jadi suatu gambar ataupun data apapun itu tuh kita nggak bisa nilai secara kualitatif seperti halnya kita mendeskripsikan gambar atau melihat visual gitu ya. Tapi komputer tuh harus mengerti nilai-nilainya per masing-masing gitu, sehingga nanti si nilai-nilai pixel ini kita transfer menjadi satu node sini. Oke, let's say sekarang aku tuh udah nge-transfer semua gitu ya. Tapi cuma 4 aku bisa representasikan di sini gitu ya. Jadi nilainya itu yang pertama 1, yang bawahnya -1, terus bawahnya 0, bawahnya 2. Gimana cara neural network bekerja? Neural network itu sebenarnya teman-teman strukturnya tuh nggak bulatannya itu nggak termasuk struktur neural network sebenarnya. Yang menjadi struktur neural network itu adalah garis nih. Ini NN-nya nih. Oke. NN-nya ini garisnya. Garisnya ini adalah NN-nya. Sebentar. Maaf ya. Jadi kalau teman-teman kita tuh ngomongin deep neural network atau LLM yang ada di ChatGPT gitu ya. Sebenarnya garisnya ini adalah yang kita bilang sebagai ChatGPT atau apapun model-model machine learning yang teman-teman sering dengar gitu ya. Atau deep learning, spesifiknya deep learning. Ya seperti itu. Jadi kita tuh nggak membicarakan apa isi bulatan di dalamnya gitu. Bulatan yang di dalamnya itu hanya data aja gitu. Jadi yang menjadi struktur yang perlu kita
pahami itu adalah si garis-garisnya ini gitu. Nah, yang menjadi permasalahan adalah kalau misalkan kita punya data, kita punya outputnya. Gimana caranya kita buat si garis-garisnya ini ngasilin output yang sama? Misalkan nih, si oke, kita gini aja dulu, cara kerja si neural network aja dulu ya kita. Jadi kalau sekarang ini kan kita punya input 1, min 1, 0, sama 2. Sekarang karena tadi aku bilang neural networknya itu adalah di garisnya. Let's say sekarang setiap garis itu punya satu nilai gitu ya. Pasti itu neural networknya apapun. Si garis penghubung node-nya ini, titik-titiknya ini bakal representasiin satu angka. Let's say di sini ada min 1, 2, min 1, 0. Cara kerjanya adalah teman-teman, gampang banget. Teman-teman tinggal inputnya dikali garisnya. Nah, untuk selanjutnya, untuk mengeneralisasi, nama si garisnya ini namanya width nanti, atau bobot. Ya, jadi ini nih bakal kita sebut dengan width namanya nanti. Oke, sekarang kita simpel aja caranya, input ditambah dikali ya, dikali weight. Terus ini kita jumlahkan semuanya. Gitu ya. Jadi semua input kita kalikan dengan weight-nya, terus kita jumlahin, itulah hasilnya nanti yang jadi output di sini. Oke, coba kita sekarang jumlahin aja. 1 kali min 1 berarti min 1. Min 1 kali min 1 kali 2 itu min 2. 0 kali min 1 ya 0, tambah 2 kali 0, 0. Berarti nanti outputnya adalah min 3. Berarti di sini min 3 gitu. Sesimpel itu teman-teman. Seperti itu ya sebenarnya cara kerja neural network itu. Tapi kadang yang menjadi masalah adalah kalau kita melakukan input dikali weight kayak ini sama aja mirip dengan cara kita mendeskripsikan linear, fungsi linear gitu ya. Jadi inputnya ini X, M-nya ini weight-nya gitu. Nah, B-nya ini bias mungkin beberapa nilai. Contohnya kalau misalkan di sini nggak cuman weight yang kita punya, tapi kita punya juga namanya bias. Setelah kita jumlahin, itu bakal kita tambahin dengan bias namanya gitu ya misalkan ya. Let's say biasnya di sini 0, ya 0 aja deh ya. Jadi kalau dijumlah pun tetap min 3 dia gitu ya. Nah, jadi nilainya ini adalah min 3. Jadi apa yang kita lakukan di sini ini sama aja dengan fungsi linear sebenarnya. Tapi kita nggak pengen kayak gitu kan gitu ya. Gimana caranya sekarang? Kita tambahin namanya activation function. Nah, kenapa aku buatin struktur kayak kayak datar terus naik tiba-tiba kayak gini? Mungkin teman-teman membayangkannya apa gitu ya. Tapi ini nih sebenarnya yang aku maksud di sini dia tuh berupa function sebenarnya gitu ya. Function yang kita sebut dengan activation function. Si activation functionnya inilah yang membuat dia menjadi non-linear nantinya. Karena kita nggak tahu si real world problemnya itu butuh function apa, tapi kita udah pilih aja salah satu gitu. Nah, banyak banget namanya activation function itu, salah satu yang paling sering dipakai itu namanya ReLU. Teman-teman nggak usah dihafal nih, ini aku sebut aja karena sangat lumrah aja sih. Rectified linear unit. Maaf tulisannya jelek. Jadi rectified linear unit ini bekerja sebagaimana kalau misalkan kita bilanglah fungsinya itu ReLU sama dengan dia bakal nilainya X. Maaf. Ini kepenuhan nulisnya ya. Kita mulai di pojok ya. ReLU inputnya X gitu misalkan ya. Maaf. Ini nilainya bakal X kalau X-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Dan dia akan bernilai 0 ketika X itu lebih kecil dari 0. Ini artinya apa teman-teman? Kalau misalkan kita punya si outputnya itu min 3, berarti nilainya berapa? 0. Berarti seperti itu aja gitu. Jadi ReLU ini biasanya yang kita pengen dari ReLU ini kayak misalkan kita nggak mau nilai negatif gitu. Karena nilai negatif ini bakal nyebabin suatu yang nggak perlu direpresentasikan gitu misalkan ya contohnya. Jadi seperti itu activation function. Sebenarnya banyak banget activation function. Ada yang kayak pakai eksponen gitu ya. Jadi pakai e pangkat x gitu. Ada yang pakai logaritma. Mungkin ada ya. Tapi biasanya eksponen sih. Sorry ya.
eksponen biasanya. Dan banyak activation function. Aku nggak mau jelasin lebih detail dan kenapa aku nyontohnya relu karena ini paling simple. Jadi seperti itu. Nanti kalau teman-teman kepo relu ini apa lebih detail ya kita tanya gini aja. Nanti diskusiin aja nanti lagi. Oke, itu untuk eh, cara kerja satu layer ke layer selanjutnya. Jadi ini namanya layer. Kalau misalkan kita ngomongin neural network, ini namanya satu layer, ini satu layer, dan ini layer output. Yang layer terakhir tuh layer output biasanya. Jadi kayak berlapis gitu. Nah, setiap lapisan dia tuh saling terhubung gitu. Oke, aku tahu ini belibet untuk mengertinya, tapi teman-teman kalau misalkan masih bingung nanti tanyain aja lagi nanti. Nah, itu kita tahu tadi gimana cara kerja si inputnya itu diproses sama neural network gitu ya. Jadi si neural network itu kita harus ingat neural network itu garisnya gitu ya. Ini semua garis-garis yang ada di sini nih yang ngubungin dari sini ke sini, habis itu ke sini itu semua garis-garisnya itu adalah neural networknya. Bulat-bulatannya itu cuma tempat untuk nyimpen data aja gitu ya. Gampangnya seperti itu. Nah, sekarang lanjut. Itu cara kerjanya neural network. Tapi kan permasalahannya adalah untuk nentuin si weight-nya tadi itu, weight dan biasnya itu tadi itu, kan kita nggak punya ya. Artinya gimana dong kalau misalkan kita mau input kita itu kayak tadi misalkan 1 min 1 0 sama 2 gitu ya. Tapi kalau misalkan gimana kalau misalkan kita tuh pengen outputnya itu ngeklasifikasiin anjing gitu. Misalkan klasifikasi anjing itu berupa 1 0, sorry. Bisa gini enggak ya? Sorry ya, di sini harusnya 1 0 0 0 gitu misalkan ya. Jadi representasi dari anjing itu adalah 1 0 0 0 gitu ya. Gimana caranya sekarang kita ngebuat si 1 min 1 0 sama 2 nih menjadi si outputnya 1 0 0 0 yaitu anjing gitu ya. Gimana caranya ya? Kita nebak-nebak gitu ya. Kalau misalkan kita disuruh ya, gimana caranya ya kita tebak-tebak dah satu garis-garisnya itu kita coba dari satu lu semua gitu ya. Bakal berapa nilainya? Oke, kayaknya yang di sini misalkan ya outputnya itu satu 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 gitu misalkan ya. Kayaknya 1 sama 0 di sini kegedean deh. Ini kecilin deh. Berarti ikutin nih garis-garis yang ada di node-node yang ini gitu ya. Diikutin terus tuh. Jadi seperti sama juga cara kerjanya neural network itu bekerja seperti itu gitu ya. Gimana kita itu coba ngerandom dulu, kita coba-coba dulu semua gitu ya. Namanya init random. Init itu ngemulai, initialization, random ya acak gitu ya. Ngemulainya dengan acak gitu. Nah, di acaknya ini nanti kita parse dia, dapatilah nilai output yang tertentu. Misalkan ya kayak tadi itu min 1, sorry kok min 1, 1 1 1 1 semuanya 1 nih. Nah, cara kerja sekarang gimana caranya kita proses learning itu? Cara kerjanya adalah ada namanya nanti loss function. Tadi kita ngebutin activation function, tapi sekarang kita nyebutin namanya loss function. Tadi itu activation, kenapa activation ya karena pengen ngaktifin si data mentah ini menjadi suatu function yang kita pengen gitu, tapi kita nggak tahu ini apa sebenarnya gitu. Tapi kalau misalkan sekarang untuk proses learning kita tuh udah bisa tuh dari input sampai ngasilin output. Ini sebenarnya notasinya tuh y hat gini ya, jadi bentukannya kayak topi, makanya namanya y hat. Y hat ini adalah hasil dari prediksi dengan neural network kita, Y hat. Y-nya ini adalah data sebenarnya gitu ya. Kalau misalnya kita sebut ground truth, misalnya kita sebut dengan GT. Ground truth ini kayak data si datasetnya gitu. Jadi kalau kita mau ngumpulin dataset, kita tuh nggak bisa cuma ngumpulin data aja, tapi kita harus ngumpulin struktur dari datanya itu berupa input dan outputnya. Misalkan inputnya gambar anjing, outputnya adalah anjing. Inputnya gambar kucing gitu ya, outputnya ya kucing gitu. Jadi ada pair, ada pasangannya input outputnya gitu ya. Gak bisa kita kalau misalkan dataset kita tuh punya gambar anjing, tapi outputnya adalah kucing, nah itu datasetnya yang namanya jelek gitu ya. Ya seperti itu.
Jadi kita nggak bisa tuh ngumpulin gambar aja gitu, tapi nggak ada outputnya, nggak bisa juga gitu ya. Itu harus ada proses learning. Itu nanti namanya supervised learning. Supervise ya, namanya supervise artinya diawasi atau disupervisi dengan cara ya kita kasih outputnya gitu ya. Nah, hasil dari selisih ini biasanya kita sebut dengan loss function itu sendiri. Cara ngukur loss functionnya itu bermacam-macam. Salah satunya di sini, ini sangat jelek notasinya di sini. Aku bakal buat ulang. Loss function. Let's say kita, ini yang paling general, yang paling umum banget. Loss function itu biasanya dengan cara seperti ini teman-teman. Y dikurangi Y di kuadrat. Simpel gitu aja. Jadi Y hat di sini tadi apa? Hasil prediknya. Kalau Y di sini itu adalah ground truth-nya. Jadi selisih dari predict dan ground truth ini yang ingin kita minimalisir, ya kan? Karena kita pengen mirip sama Y, jadi kalau diselisihin ya harus 0 nilainya kalau mau mirip. Ya kalau nggak mirip, makin jauh dia, ya makin jauh juga sama hasil prediksi yang sebenarnya. Nah, cara kita menentukan si weight-nya ini berubahnya kemana gitu ya. Berarti, sorry sebentar. Kita punya loss function ini. Kalau kita tahu nih, let's say kita tahu loss functionnya ini di sini 0, di sini 1, di sini 1, sama di sini 1, karena kita selisihin nih, 1 kurangi 1, 0 dikuadratin 0, 1 kurangi 0 dikuadratin jadi 1, 1, 1. Kita tahu nih selisihnya itu adalah 0, 1, 1, 1, 1. Sekarang apa? Gimana sekarang apa yang sekarang perlu kita lakukan gitu ya? Yang perlu kita lakukan ya satu-satunya yang bisa kita update di sini ya weight-nya itu sendiri, weight atau bias-nya itu sendiri gitu ya. Nggak bisa tuh kita ngubah inputnya kan, nggak bisa ya, karena inputnya itu udah di-pair sama output. Jadi si weight-nya, si garis-garisnya ini yang kita perlu ubah sama nanti nilai tambahan bias-nya tadi itu. Kayak contohnya di awal kita bias-nya 0 gitu ya. Ini sebenarnya contohnya agak kurang, cuman semoga teman-teman dapatlah ya insight-nya seperti itu cara kerjanya. Nanti kalau misalkan aku perlu ulang ini, aku bakal ulang. Jadi seperti itu. Jadi dengan kita tahu si hasil loss function ini 0111, kita tahu nih weight-nya ini kayak gimana caranya berubah. Tapi kalau misalkan teman-teman recall matematika dikit, kita pakai kalkulus. Kalau misalkan kita punya function, let's say functionnya parabola kayak gitu ya. Set. Kita tahu kalau kita di sini itu kemiringannya itu lagi naik gitu ya. Karena kalau kita ngomongin ke kanan ya. Tapi kalau kita di sini, kalau kita mau ke kanan, dia tuh bakal turun. Kalau misalkan kita mau nyari optimum, nyari paling puncaknya, kita secara lihat nih pasti puncaknya di sini kan. Yang dimana dia tuh harus mendatar. Oke, ada namanya function di kalkulus, kalau teman-teman ingat namanya differential. Notasinya tuh D per D parameter gitu ya. Itu bisa apa aja, kayak misalkan di sini karena namanya weight, jadinya aku buat D per DW gitu ya. Terus kita mau turunin si loss functionnya ini terhadap W, sehingga nanti loss functionnya ini bakal 0, yaitu adalah optimumnya, dengan respect dengan artinya bergantung dengan nilai W yang tertentu gitu. Misalkan ternyata W yang di sini harus min 1 semua gitu ya. Di situ loss functionnya minim ya, seperti itulah struktur neural network kita gitu ya. Jadi si loss functionnya inilah yang mengatur dan di mana loss function ini harus nilainya 0. Disinilah dia nih yang mengatur bagaimana perubahan si weight-nya ini. Nah, teman-teman biasanya dengar kalau model neural network itu kita pengen training, itu prosesnya seperti ini. Jadi ada loss function, terus kita pengen dia pinter dengan cara ngupdate si weight-nya tadi itu. Jadi kita kasih input apapun, nanti outputnya itu bener apa hasilnya gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi cukup belibet ya aku bilangnya. Tolong nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyain di chat atau kita bahas aja lagi nanti. Oke, itu untuk deep learning.
Aku lanjut lagi dikit, kita lanjut ke segmentation. Itu kunci dari yang mau kita bahas gitu ya. Di segmentation ini sebenarnya simple banget gitu ya. Let's say kita punya gambar objek gitu ya. Tapi di sini aku gambarnya kayak gini aja ya. Bangun datar sederhana aja ya, karena aku nggak jago banget gambar-gambarnya gitu ya. Nah, si objek-objeknya ini kita pengen assign satu pixel itu ke satu label. Let's say di sini ada dua objek yang kita lihat, ada segi 4 dan segitiga. Gimana kita tahu bahwa segitiga itu adalah di sini, di sini, di sini, ini segitiga semua. Sementara yang ini segi 4. Gimana caranya kita tahu? Ya kita assign dia untuk satu pixel itu ke label yang mana. Misalkan di sini kira-kira kita misalkan buat suatu label ya, label atau kelas. Sama nih, label atau kelas, ada label background, yaitu bukan objek apapun. Terus ada label segitiga gitu ya, segitiga, dan ada segi 4. Ada 3 label yang kita assign. Kalau di sini dia yang di pojok di sini berarti labelnya BG, background. Ini background, 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 terus nih background, sampai di sini background juga, sampai di sini dia kecil gini. Di sini udah segitiga. Sebentar dulu. Kayaknya ST harusnya ya, bukan SG. Segitiga, lagi background. Background, di sini segitiga, 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 background lagi. Background, segitiga, segitiga. Jadi paham ya, artinya kita mau assign satu pixel si gambar itu berupa salah satu label ini. Itulah segmentation. Jadi seperti itu ya. Sesimpel itu. Kalau misalkan datanya, ini kan kita ngomongin data 2D, sementara kita nanti di medical itu contohnya data CT gitu. Gimana caranya kita nge-segmentation 3D? Sama aja juga. Kalau misalkan teman-teman punya data 3D-nya dari suatu objek gitu ya, misalkan let's say gambarnya agak bulat gini. Jadi hal-hal yang nggak ada objeknya itu kita anggap sebagai background, boleh juga. Tapi kalau nanti udah dia di bagian objeknya, kita assign sebagai satu label. Sama aja gitu ya. Cuman bentuknya aja 3 dimensi gitu. Jadi pada akhirnya segmentation itu adalah cara kita menaruh atau mengassign satu pixel atau suatu region itu menjadi sebuah kategori. Boleh nggak lebih dari itu? Nggak boleh. Karena kita segmentation di sini. Kalau misalkan dia overlap kayak misalkan ini, ya yang muncul-muncul aja, yang tampak-tampak aja yang kita pakai. Misalkan di sini nih, ini kan overlap lagi segini ya, nggak kelihatan ya. Bisa nggak ya ganti warna? Kayaknya nggak bisa deh. Oke, paham lah ya kalau misalkan overlap yang kita lihat itu yang paling depannya aja gitu. Itu kalau 2D. Kalau 3D kan kita bisa assign aja gitu ya. Yang mana gitu. Oke, biar gak banyak, aku langsung aja contohin ya. Sebentar. Sekarang aku coba stop share di sini. Oke. Aku bakal kasih link. Teman-teman bisa datang ke link itu. Oke. Itu linknya. Oke. Nah, sekarang saking canggihnya teman-teman, bahkan kita nggak perlu tuh namanya untuk apa ya, untuk assign gambar tertentu gitu ya. Jadi nggak perlu kita tuh buat anotasi kalau objek ini nih namanya kayak tadi gambar anjing tuh regionnya kayak gini, apa kayak kita warna lukis gitu, nggak perlu tuh. Sekarang udah makin canggih, bahkan kita bisa nge-segmentation apapun ya. Jadi
ada perusahaan namanya Meta, mungkin teman-teman familiar. Dia gini sama Facebook gitu ya. Meta tuh salah satu anaknya adalah Facebook, dan Meta ini udah bisa buat model. Kalau misalnya kita berkecimpung di AI dan robotics gitu teman-teman, ini namanya segment anything gitu ya. Jadi mereka bagus banget brandingnya. Mereka udah punya model machine learning AI yang dia bisa melakukan segmentation apapun. Jadi teman-teman bisa akses itu, dan di sini banyak banget contoh-contoh yang bisa kita cobain. Contohnya misalkan yang menarik itu ini misalkan ya, simple mask. Nah, kayak gini. Bahkan misalkan teman-teman proses di gini ya, di mikrobiologi gitu ya. Teman-teman mau rekam itu, nanti ngelakuin segmentation, itu bisa banget kayak gini. Nah, misalkan gambar yang lain misalkan ya. Enak banget deh pokoknya nih kalau kita punya sel. Atau teman-teman mungkin pengen yang lain, ada nggak ya, bisa nggak ya yang lainnya? Oh, aku siapin gambar satu dulu sebentar ya. I see. Oke, ini aku ada gambar CT scan kemarin. Ini nemu di paper juga sih. Jadi kita coba yuk. Nah, banyak banget pilihannya ya. Ada yang dari video, dari image, atau kalau teman-teman tertarik dengan makainya yang 3D scene, jadi dari data 2D dimensi jadi biasa jadi 3 dimensi, dia bisa banget nih kayak gini. Terus atau teman-teman pakai bodies, ini bisa dicoba-coba aja gitu ya. Ini contohnya aku bakal coba di sini. Ini sebenarnya dia udah nyiapin sampel image, contohnya misalkan ya. Nah, ini gambar safari, artinya apa namanya? Banyak hewan yang bisa kita lihat di sini. Tapi kalau misalkan kita mau contohnya yang ekstrim lah ya, kayunya ya, kita wood atau trunk gitu ya, kita enter. Bisa nggak didetek? Oh bisa teman-teman. Jadi langsung dideteksi kayunya gini. Jadi lumayan gini lah ya, lumayan robust modelnya, lumayan canggih lah ya. Dia ngerti itu konteksnya, kalau kita mau nyari kayu itu ini nih gambar-gambarnya gitu. Kalau misalkan teman-teman mau nyoba yang lain, ini mereka udah ngedetek kalau dari gambar ini nih kayaknya ada benda-benda ini nih gitu dia. Jadi kalau zebra misalkan tuh bisa tuh didetek. Bahkan nggak cuman zebra aja, satu zebranya itu beda warna lagi dengan yang lain gitu ya. Jadi serobas itulah si segment anything. Oke, ini kan contoh kayak gini ya. Kalau kita kan pengennya case-nya ke yang medical ya. Oke, aku coba. Sekarang kita pakai upload model kita. Oke, ini dia CT scan. Oke, kita lihat. Nah, teman-teman mau nyoba apa misalkan ya? Udah ada contoh, udah ada suggestion ya. Diafragma, aorta, rib kelihatan nggak ya? Oh kelihatan ya, ini ya rib nih ya. Lang aja deh, yang paling gampang. Bisa nggak dia lang? Bahkan yang pojok ini kan sebenarnya gambar yang beda ya. Didetek juga. Jadi sejangkih itu dah ya. Gitu, tinggal teman-teman cek ini segmentation apa, atau misalkan coba ya yang lain yuk. Spine itu berarti yang belakang harusnya. Nggak nemu dia spine. Itu kan tadi dia cuma buat recommendation aja soalnya. Belum tentu dia nemu gitu. Misalkan rib deh, rib. Mau nggak rib nih? Ya nggak. Ya sangat disayangkan ya. Atau rekomendasi yang lain, atau teman-teman ada gini dari gambar ini teman-teman ngeliat sesuatu terus coba ini deh gitu. Ini premium nggak kak? Nggak, gratis.
gratis banget. Bahkan teman-teman kalau misalkan teman-teman pengen nyoba, pengen make, ini kan sebenarnya agak terbatas ya. Artinya gini loh. Teman-teman, let's say ya sekarang teman-teman punya gambar, terus punya segmentation. So what? Terus diapain gitu ya? Nggak bisa ngapain juga kan? Artinya teman-teman nggak bisa tuh pixel yang berapa lang itu nggak bisa ya gitu ya. Jadi teman-teman harus run-nya itu di komputer sendiri gitu ya. Atau di komputer yang nanti yang kita mau tutorialin nanti. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen kepo lagi, artinya pengen konsultasi lagi, nanti kita diskusiin aja tentang itu nanti. Oke, kayak gitu ya. Jadi model-model AI yang foundation kayak gini nih sekarang nggak ada apa ya, nggak dikomersialin lah ya. Jadi Meta cukup apa ya, cukup bagus idealisnya untuk ngembangin deep learning itu sendiri. Jadi banyak banget model-model yang open source yang canggih-canggih itu malah mereka yang open source gitu loh, bukan yang di premiumin gitu. Jadi seperti itu ya. Aku sering banget pakai ini. Contohnya ada nggak ya gambar yang aku bisa cobain? Aku pengen banget deh nyoba yang lain. Nggak ada deh. Sayang sekali. Atau misalkan ya lebih gini lah ya, lebih ekstrimnya. Coba deh. Ini ada mereka nyediain gambar 2D. Let's say kayak misalkan kayak tadi gambar 2D toraks gitu ya, paru-paru. Sekarang kita coba disuruh nih klik select an object. Let's say klik ini, nextin aja. Oh, aku mau satu gelas-gelasnya ini. Oke, langsung setiap aku ngeklik tadi itu sebenarnya dia ngelakuin segmentation, kira-kira modelnya ini kayak gimana ya sekitarnya gitu. Ini yang dia lakukan. Terus kita generate 3D loh. Artinya dari 2D ini dia bakal ngegenerate 3D. Tada. Ya, seperti inilah perkembangan AI sekarang. Atau lebih ekstrim lagi, misalkan teman-teman pengen nambah objek, potnya lah ya, sama daun-daunnya nih. Oke, sama potnya. Oke, sama kayunya. Oke, udah satu objek nih. Kalau teman-teman bisa bayangin si gininya nih, tempat kafenya ini agak lebih serong kanan ya. Jadi potnya itu agak belakang kiri gitu ya, betul nggak ya? Nah, sekarang kita generate nih. Nah, agak kurang akurat ya. tapi tapi hasilnya cukup lumayan ya. Nah, kan gini nih. Nah, dia ngelihatnya kayak gini kan. Tapi di generate 3D mah dia. Secanggih itu sih. Udah. Nah, hal-hal pas di save-nya kayak gimana? Itu masalahnya. Fiturnya cukup terbatas dia untuk gini ya, untuk melakukan itu. Tapi Ra nggak usah khawatir. Ini kita bisa lakuin kayak aku bilang tadi, run-nya di lokal atau di komputer kita sendiri. Kalau di komputer kita sendiri bisa tuh save tuh. Jadi teman-teman langsung punya model STL-nya. Kalau misalkan teman-teman mau print 3D nih, bisa banget dah nih. Jadi teman-teman bisa ngeprint 3D dari gambar 2D itu teman-teman foto, objeknya bisa ke generate, ya hasilnya bagus juga gitu ya. Jadi langsung 3D gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini kalau misalkan kita pikirkan, kalau konteksnya adalah 3D imaging di medical, let's say kita tahu bahwa CT scan tuh lebih mahal daripada X-ray aja gitu misalkan ya. Jadi gimana kalau misalkan kita punya ide dari X-ray aja ini bisa tuh ngegenerate si CT scan-nya sampai ke belakang-belakangnya gitu misalkan ya. Bisa nggak ya kayak gitu? Contohnya kayak gini, model-model yang kayak gini yang bisa memungkinkan untuk itu terjadi. Gitu. Jadi perlu kita ketahui model-model AI yang udah ada itu sebenarnya udah sampai mana dan
kemana bisa kita aplikasikan gitu ya. Jadi seperti itu sih. Ya, silahkan teman-teman mau nyoba-nyoba lagi nanti, coba-coba aja ya. Ini sebenarnya dia buat fitur kayak gini sebenarnya balik lagi sebenarnya untuk jualan juga sih. Coba masukin X-ray. Itu yang menarik ya. Kita coba ya. Bisa nggak tuh? Bisa nggak tuh? Kita coba yang ini misalkan ya. Next. Bisa nggak ya? Generate. Pasti agak aneh. Kayak gini ya. Kayak daging ya. Kayak daging yang biasanya di Tom and Jerry itu. Ya, namanya juga mereka tuh trainingnya tuh data yang gini ya, open dataset, artinya yang bisa mereka akses secara terbuka. Kalau misalkan gambar-gambar X-ray gitu itu kan cukup terbatas ya mereka dapatnya. Cuman mereka bisa ngerepresentasiin, oh ini nih gambar organ deh nih. Kayaknya aku tinggal extrude aja deh ke belakang nih jadi 3D gitu mungkin dia mikirnya ya. Ya, seperti itulah. Nah, kalau yang kayak gini nih lagi, kalau misalkan teman-teman punya CCT scan 3D-nya, terus kita punya 2D yang kayak gini, bisa tuh si 2D-nya itu kita masukin jadi inputnya neural network, outputnya 3D-nya. Jadi kita buat tuh build model neural network sehingga nanti kita training dengan 3D-nya. Jadinya teman-teman tuh bisa dapetin misalkan perlu kumpulin dataset input dari 2D-nya gimana, terus input 3D, kok input lagi? Hasil 3D scan-nya kayak gimana. Ini yang kita supervise. Kalau misalkan teman-teman ngumpulinnya banyak dataset, udah deh jadi neural network bagus tuh. Jadi kalau misalkan next punya gambar yang kayak gini, tahu nih bentuk paru-parunya kayak gimana. Bahkan detail-detail yang lainnya juga gitu ya. Atau mungkin dia tahu ini hasil CT scan, jadi satu slice, ya nggak sih? Jadi ini satu slice, ini hasil satu slice-nya tuh gitu ya. Ini cuman ngandai-ngandai aja sih, nggak tahu sih. Ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Silakan coba-coba punya gambar sendiri. Aku sempat iseng pakai foto-fotoku sendiri. Hasil 3D scene-nya nih nggak bagus sih. Kalau teman-teman pakai foto selfie, sangat aneh hasilnya. Ya, seperti itu ya. Oke. Kita biar nggak kelamaan, kita langsung ke tutorial aja nanti. Aku coba share screen ulang di sini. Oke. Itu tadi namanya segmentation. Gimana caranya segmentation works ya sama aja. Sama kayak misalkan kita punya datanya yang segmentation tadi itu, kayak yang kanan yang kita lakuin tadi, itu sebagai outputnya si Y-nya itu. Jadi kalau kita punya neural networknya ini bentuknya nggak selalu kayak gini ya teman-teman ya. Bisa dia misalkan nih ya, coba aku gambarin. Misalkan dia yang dari sini ke sini, ke sini, tapi yang ke sini dia enggak gitu ya. Ada bisa juga kayak gitu ya. Kalau yang kayak gini nih namanya fully connected namanya. Jadi benar-benar terkoneksi semuanya, fully connected. Biasanya kayak gitu. Cuman model-model yang kayak gini udah nggak cuman kayak gini aja, tapi ada yang kayak pakai konvolusional. Aku nggak mau lebih detail di sini. Cuman pada akhirnya kalau misalkan teman-teman kepo, aku pengen tak jelasin, mungkin next aku bisa jelasin nanti konvolusional. Aku bisa jelasin kalau teman-teman tertarik dengan ini. Jadi harapanku nanti kita spesifik untuk satu term itu nanti kita bahas sampai tuntas, sampai ngerti gitu. Nah untuk sekarang untuk segmentation aja. Segmentation itu cara kerjanya gitu. Jadi ada input, outputnya, si warna-warnanya ini nanti jadi outputnya gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya data gambar 2 dimensi, let's say nih ukurannya 1080 gitu ya. Outputnya juga 1080 kali 1080. Tapi bedanya adalah
Kalau di sini dia hitam putih warnanya, tapi kalau di sini dia warna-warni gitu ya. Ada yang hitam putihnya aja, yang itu backgroundnya. Kalau dia warna biru itu yang bagian kanan, kanan ya jadinya. Aku kurang tahu. Pokoknya gitu dah ya, pembagian-pembagiannya sebagainya. Jadi seperti itu. Di sini outputnya nanti neural networknya kita coba run dia sampai jadi ngasilin prediksi. Selisihnya kita hitung, hasil selisihnya ini kita bakal update si garis-garisnya ini yang ada weight biasnya ini. Udah dah, makin mendekatilah dengan si data ground truth-nya nanti gitu. Begitu aja, sesimpel itu. Oke. Sampai di sana kita coba Q&A dulu sebelum kita masuk ke tutorial. Aku coba siapin sembari menyiapkan. Oh, masih recording. Oke. Kan berarti AI yang biasa dipakai untuk ngubah style gambar yang jadi anime itu kaitannya sama sungai attention kali. Oke, itu pertanyaan menarik. To some extent ya, betul. Cuman masalahnya kalau misalkan kita ngomongin yang ngubah style gambar itu ranahnya udah ke generative AI namanya. Oh, ini menarik juga sih ini. Cuman totally different thing nih ya. Kalau tadi kita ngomongin segmentation itu kan kita cuman tasknya si machine learning itu anime banget nih. Ya gak apa-apa. Gini, tasknya yang kita mau di segmentation itu kan cuman assign si satu pixel itu belong to what class. Itu aja. Kayak misalkan kayak gambar tadi itu si bagian ininya ini belong to kelas yang warna biru. Kita assign dengan warna biru gitu ya. Yang di bagian trakea betul ya namanya ya. Yang ini nih assign untuk trakea aja gitu. Jadi satu pixel belong to only one class. Tapi kalau misalkan kita ngomonginnya tentang ngubah style gambar gitu ya atau nge-generate 3D, at some point at some extent dia ada segmentationnya mungkin ya. Kalau misalkan kita ngomongin dia tuh banyak lapisan neural networknya gitu lah ya. Mungkin saat dia di layer di sini dia segmentation dulu, habis itu dia baru generate, itu bisa juga ya. Tapi kebanyakan hal-hal seperti ini nih kita nggak perlu tahu detail sih. Artinya biarkanlah di sini dia jadi suatu form aja gitu ya, yang biasanya kita sebut dengan laten. Laten ini udah bentuknya emang kayak gitu loh. Kita nggak tahu tuh isinya apa gitu. Itu makanya sering disebutin dengan namanya si istilah black box. Jadi machine learning tuh sering banget istilahnya black box. Karena untuk membentuk si functionnya itu kita nggak ngerti itu. Kenapa ya functionnya kayak gitu, itu nggak ngerti. Kebanyakan karena real world case itu cukup tricky ya. Tapi semakin kesini semakin bisa tuh dijelasin. Jadi kalau misalkan ngomongin tentang generate AI itu sebenarnya memungkinkan untuk dijelaskan, tapi kebanyakan ini yang terjadi, si latent space sama black box ini yang dikembangkan. Jadi seperti itu ya. Contohnya misalkan ya ada gambar wajah, aku nggak bisa gambar ya, tapi anggaplah ya gitu ya. Dia bakal masuk beberapa layer neural network sampai akhirnya dia ngebentukin si gambar anime itu tadi. Misalkan ada fitur tambahannya ya, punya sayap gitu misalkan ya. Aku gak tahu ya, cuman let's say kayak gitu. Nah terus gimana caranya dia ngerti bahwa sayap itu harusnya posisinya di bagian situ, di bagian sini. Gimana caranya ngerti? Mungkin some layer mungkin di sini atau di sini, mungkin di sinilah ya. Dia itu udah berusaha untuk ngesegmentasiin si orang tuh, oh ini wilayah orang tuh di sini. Terus dia lanjut ke layer selanjutnya. Oke, kalau misalkan kita mau generate isi sayap, berarti atau jadi anime, berarti kita ubah kepalanya tuh biar kayak gimana. Terus masuk layer lanjutnya sampai dia ngasilin output tertentu. Jadi seperti itu. Itu udah masuk generative AI, dan kata kunci di generative AI itu teman-teman pasti belajar di statistik ada namanya distribution data. Kenapa dia tahu bahwa gambar anime, gambar Ghibli itu seperti itu? Karena dia sebelumnya udah ngerti kalau orang mau minta gambar Ghibli,
itu mirip-mirip kayak gini. Artinya dia mempelajari distribusi data dari gambar Ghibli itu kayak gimana sih gitu. Kayak itu bisa. Gambar anime itu kayak gimana sih gitu. Distribution data yang dia learning. Jadi kalau kita ngomongin tadi itu proses ada input output pasangannya itu kita jadiin dataset. Tapi kalau ini bukan itu yang kita pelajarin, tapi distribution datanya gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi dia ngerti tuh gimana sih anime itu bentuknya kayak gimana gitu dan sebagainya. Tadi Ara nanya kalau hasil yang saya. Oh, kayak gimana ya? Aku kira tadi nanya cara. Kayak gimana ya? Gini jadinya. Data segmen aja. Misalkan gini. Jadi data si biru sama ukurannya jadi gambar, cuman bedanya adalah hasil dari mungkin nanti kita di tutorial juga bakal lihat. Bakal warna aja, nunjukin warna aja nanti. Artinya gini, teman-teman. Dari segmentation itu kita tahu bahwa di daerah itu kalau ada gambarannya kayak gini, itu tuh belong to class apa. Misalkan ya, kita gambarin lung di sini. Jadi kalau misalkan kita punya X-ray, ada beberapa organ, kita pengen nih otomatisin, robot tolong dong cariin aku gambar lung tuh yang bagian mana di gambar ini gitu ya. Bakal di segmen sama dia. Inilah yang kita bisa either kita crop atau kita apapun gitu. Jadi dari hasil dari segmentation ini yang kita lakukan. Jadi hasilnya berupa gambar aja udah lagi, tapi bedanya adalah segmentation. Ada warna apa? Belong to what class aja. Kayak satu warna tuh belong to what class. Nanti kita tutorialin kok nanti. Ya. Ya seperti itu ya kurang lebih ya. Aku tahu nih agak mungkin beberapa hal agak sulit diikuti terutama pas menjelaskan cara kerja neural network. Aku masih perlu belajar untuk menjelaskannya ya. Tapi cara kerja utamanya itu seperti itulah kurang lebih gitu. Aduh, habis airku. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke tutorial? Nanti kita coba langsung di browser teman-teman. Aku sambil nyiapin link kali ya. Oke, itu link untuk tutorial. Silahkan teman-teman akses. Pastikan internetnya stabil aja sih kalau mau ngeran tutorial ini ya. Nggak perlu komputer apapun. Ini sebenarnya karena code-nya ini juga bukan run di komputer teman-teman, tapi run-nya sih di komputernya si Google nanti gitu. Jadi kita cuman dapat interface-nya aja gitu ya. Dapat antar mukanya aja. Oke, nanti teman-teman bisa ngelihatnya tuh bakal kayak gini. Wah, lag. Oke, jadi seperti ini nanti. Ini cukup mengganggu yang atas-atasnya nih ya. Seru-seruan ya sih sebenarnya ini. Ada kendala untuk mengaksesnya? Atau kalau nggak mau akses sekarang juga nggak apa-apa sih. Boleh ditonton aja dulu, nanti coba sendiri-sendiri nanti. Nah, ini aku nggak dapet, bukan aku yang buat. Ini aku dapat dari open source. Karena ini aku lihat cukup menjanjikan ya untuk mengerti cara kerja dari uh, segmentation kayak pertanyaannya Kenan Para tadi ya. Oh, hasilnya kayak gimana nanti itu ya. Nih dah, sekarang kita bakal lihat. Oke, yang kita pelajari di sini itu spline 3D segmentation. Aku nggak tahu spline ini
Nama modelnya apa gimana ya, nggak tahu ya. Nah, Monai-nya mungkin nama datasetnya gitu ya. Nama organ. Oke ya, tapi maksudnya Arya tuh mereka ngenamain repo-nya itu sebagai spleen gitu loh. Jadi ya ada yang nggak ngerti. Jadi ini bakal banyak ada organ-organ gitu. Ya makanya ada cari tuh spleen itu apa artinya ya. Oh organ gitu. Cuman kok banyak organ juga nih ya nanti gitu ya. Nah nanti aja kita bakal coba satu persatu. Teman-teman juga bisa coba-coba lagi nanti. Oke. em, oh ya, for your information juga Google Colab ini sekarang udah canggih banget teman-teman. Udah ada Google Gemini-nya. Jadi teman-teman sebenarnya ya kalau mau ngoding tuh nggak perlu bisa ngoding. Misalkan teman-teman bisa pakai Google Colab nih, yang paling sering aku pakai yang hal-hal yang remeh. Contohnya ngerubah dari gambar, sorry kok gambar, dari data apa ya? Dari data PDF itu aku nggak punya PDF yang Acrobat yang Pro gitu ya, jadi aku pengen nih nambahin password nih gimana caranya gitu ya. Tapi ada beberapa kadang kita aksesnya online gitu ya, cuman kan aku nggak mau ya datanya itu dimiliki sama orang lain. Kalau kita upload ke websitenya itu kan mereka pasti punya data kita jadinya gitu ya. Jadi aku biasanya itu pakai di sini karena ini nih cukup private. Nanti teman-teman ketika masuk ke sini, teman-teman tuh harus punya Google account. Nanti semua data yang ada di sini kalau teman-teman mau simpan itu belong to your Google Drive. So cukup privat lah gitu ya. Jadi contohnya kayak misalkan generate PDF, jadiin punya password. I want to make my PDF file have a password. Dia bakal siap banget generate, buatin kita code kayak gimana, kita tinggal upload sesuaiin namanya udah kelar kayak gitu ya, sesimpel itu. Yang hal-hal yang remeh-remeh kayak gitu tuh udah gampang banget gitu ya. Jadi itu kenapa aku encourage teman-teman nggak usah sih harus banyak belajar ngoding sekarang. Yang perlu kita pelajarin ya kayak itu tadi matematikanya gitu, atau teman-teman di medicalnya itu untuk mempelajari datasetnya, statistiknya kayak gitu. Jadi seperti itu. Salah. Oke, semoga menjelaskan. Oke, nah cara ngerannya ini cukup simple. Jadi setiap baris ini bakal ada kotak gini. Kotak ini namanya cell di. Oh ya, sebelumnya aku sebutin semuanya yang ada di sini ini namanya Jupyter Notebook. Jupyter Notebook. Jadi Jupyter Notebook ini runnya itu pakai basis kode Python namanya. Mungkin teman-teman sering dengar Python gitu ya. Nah ini si Jupyter Notebooknya ini basisnya Python. Bisa model code yang lain, cuman mostly pakai Python. Oke, tapi karena dia jalannya bukan di komputer kita, jadi ini Google ini dengan murah hati memberikan kita kesempatan untuk merun Jupyter Notebook tanpa kita harus set up di komputer kita. Sehingga mereka nyebutnya namanya Google Colab. Colab ya, collaboration. Jadi dengan adanya Google Colab ini kita bisa run si Python code or apapun yang teman-teman mau jalanin secara online. Artinya ada di komputer mereka, bukan di komputer kita. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan, walaupun dia gratis, ya pastinya mereka mau nyari untung juga. Jadi di sini secara defaultnya dia itu cuman ngeran pakai namanya CPU aja. Jadi cuman prosesor unit untuk yang umum-umum aja gitu ya. Jadi kalau teman-teman cuman ngitung atau mengkalkulasi yang ringan-ringan kayak tadi misalkan nambahin password di PDF gitu tuh cukup umum tuh, cukup ringan. Tapi masalahnya sekarang adalah kita itu pengennya untuk training data, untuk deep learning. Jadi kalau misalkan teman-teman mau deep learning itu, kalau di komponen komputer kita yang paling bagus bekerja itu adalah GPU. Sehingga kita di sini harus change runtime change runtime type, jadiin dia T4 GPU. Nah, untuk yang lain gimana? Ya premium, teman-teman harus bayar gitu ya. Dan bayarnya juga sebenarnya cukup affordable, tinggal bayar $10 per bulan. Itu teman-teman sepuasnya bisa pakai tuh. Sebenarnya $10 ya 150 kalau misalkan kita sedang ngerjain yang proyek-proyek yang besar-besar,
nggak masalah sebenarnya ya segitu tuh ya. Aku sering melakukan itu dulu, tapi sekarang karena ada komputer sendiri, jadi aku nggak perlu sih kayak gitu gitu ya. Jadi 10, jadi seperti itulah ya. Aku apa namanya, eh jualan jualin Google Collab-nya ya. Aku nggak disponsorin padahal. Ah ya udahlah begitulah ya. Oke, jadi seperti itu. Semoga paham teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau run, aku saranin teman-teman pakai namanya run type T4 GPU atau TPU, boleh bebas. Tapi GPU aja deh untuk sekarang. TPU itu apa ya? Aku nggak tahu detailnya, cuma biar nggak salah juga nanti. Oke, oh sorry. Nah, cara ngerunnya simple. Mulai dari atas. Ini udah berurutan. Kalau teman-teman tinggal baca nih, ikutin boleh. This tutorial sudah di apa ya, dituntun, di guide kitanya. Ini bakal bahas apa gitu ya. Nah, jadi kita run di sini. Yang aku bakal jelaskan di sini adalah ini code-nya ini untuk apa sih gitu ya. Yang ini code-nya itu bertujuan untuk install dari GitHub-nya dia, dari code-nya dia. Jadi dia nih, si pembuatnya ini ada namanya nggak ya? Monai ini punya code yang dia ditaruh di GitHub namanya. Aku buka aja GitHub. Nah, ini kayak gini nih GitHub nih. Nah, ini GitHubku nih. Jadi dia punya GitHub namanya Monai. Nanti kita harus install dulu semua code yang ada di GitHub-nya dia. Nah, inilah proses installation-nya. Kalau teman-teman nggak melakukan ini, teman-teman bakal error di sini untuk sel selanjutnya. Oke? Nah, sampai muncul tanda centang hijau kayak gini, artinya udah berhasil. Kalau nggak berhasil, dia warnanya merah biasanya. Warna merah tanda seru. Oke, kalau kayak gini udah berhasil, kita lanjut ke sel selanjutnya. Ini kalau di sini nih, setelah kita nginstal tadi, berarti installation-nya ini udah ada di komputer yang sedang kita pakai sekarang. Ini kita kayak minjem komputer gitu loh di Google. Nah, komputer yang kita pinjamin tuh kita installin ini, yang semuanya nih Monai sama Matplotlib nih. Abis itu kita import ya, kita bakal pakai dari Monai ini tertentu. Makanya di sini banyak banget tulisannya Monai gitu ya. Jadi Monai ini sebenarnya nama kalau kita nyebutnya library-nya gitu ya, package-nya gitu ya. Kalau teman-teman kepo tentang itu tanya aja. Tapi kalau aku kayaknya nggak perlu jelasin deh dulu untuk sekarang. Nah, kita load itu, kita ambil semua Monai, semua code-nya sampai hasilin oke dah centang hijau di sini berarti udah berhasil. Dia cuma nunjukin version-versionnya. Nah, sekarang masuk ke setup data. Gimana kita mengatur data-data kita. Oke. Nah, pertama kita run di sini, ini bakal nge-generate directory. Artinya teman-teman bakal dibuatin folder nanti untuk nyimpen data yang bakal teman-teman download di komputernya dia gitu ya. Makanya aku bilang nggak perlu komputer canggih, tapi yang perlu internet kencang gitu ya. Karena teman-teman ya lumayan lah ngedownloadnya 1 giga di sini. Kalau teman-teman nggak mau nggak apa-apa. Nah, ini bakal nge-generate namanya folder tmp5 bla 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 bla. Banyak nih ya kodenya. Ini posisinya di mana? Sekarang nih kita namanya di config. Kalau teman-teman klik yang titik 2 ini bakal pindah ke folder sebelumnya. Kita carilah tmp di sini. Nah, ini tmp. Nah, ini dia tmp5. Nah, nanti semua data yang di-download itu bakal ada sini karena nih sama ya kodenya ya, sama ini ya. Gitu. Semua data-data yang kita akan download ada di sini. Oke, kita buktikan nanti. Oke, masuklah ke datanya dia. Nah, ini ada namanya Medical Decathlon. Mungkin semacam challenge gitu ya. Jadi nih semua researcher AI, aku punya dataset medical segmentation nih. Ayo kita berkompetisi siapa yang bisa ngasilin model segmentation yang paling bagus gitu ya bisa ya. Jadi mereka gini dah biasanya membuat, ada resultnya, kan pasti challenge nih. Biasanya challenge nih either dia berhadiah atau dia bisa dapat bagian dari perusahaan AI-nya gitu ya, banyak lah pokoknya biasanya. Jadi pasti gede sih hadiahnya. Kalau teman-teman tertarik nanti nemu challenge kayak gini, silahkan diinfokan aja. Oke, yang kita mau sekarang cuman datanya aja.
Ini papernya bisa teman-teman baca. Caranya untuk mendownloadnya nggak usah ke websitenya mereka, cuman di sini aja cukup kok. Tinggal klik aja ini. Nah, yang akan kita download namanya TAS 09 Splint. Kalau kita buka nih ya, data, direct AWS nih kayak cloud gitu, tapi nggak usah, kita pakai Google Drive aja yang familiar. Nah, ini tadi yang aku bilang, banyak banget nih organ-organ yang lain nih, nggak cuma Splint. Jadi, di sini kita bisa pilih-pilih organ yang mana mau kita run. Tapi untuk saat ini, kalau teman-teman kepo nanti boleh dicoba, diganti aja nih tulisannya. Tapi untuk saat ini kita pakai yang Splint aja. Plep. Tinggal klik, nanti dia ngedownload 1,5 giga. Nanti yang kayak aku bilang tadi, dia bakal naruh di TMP yang tadi aku bilang. Oke, kita buktikan nanti. Bener gak ya di TMP itu ya? Harusnya sih situ ya. Kalau salah, mohon maklum ya. Jadi seperti itu. Dia sedang memproses download. Proses downloadnya bisa kita lihat di sini, bisa kita pantau. Nah, modelnya dia itu, kalau nggak salah kemarin aku cek, dia itu kayak slice gitu. Jadi sebenarnya gambar 2D tapi banyak gitu. Jadi gambar 2D hasil slice dari CT scan. Teman-teman pasti kebayang sih ya. Nanti teman-teman bisa lihat. Dan bisa ngelihat hasil segmentation itu seperti apa nanti. Mostly segmentation result tuh sama gini kok formatnya, PNG, JPG, JPG, JPEG, apalagi format gambar lah pokoknya. Gitu. Dan resolusinya sama dengan data input. Oke, kita nunggu. Oke, ini udah berhasil. Dia bakal nyimpen ini dengan nama TAS 09 Splint tar. Lalu, tar ini apa? Teman-teman tahu nggak tar ini apa? Format tar. Mungkin teman-teman familiarnya dengan zip namanya. Yes, betul. Nice. Kayak ada pinter. Ya, jadi nanti file tar ini, compress file ini, betul, boleh zip, boleh, tapi ini di sini tar, itu diekstrak, betul nggak diekstrak ya? Ya, diekstrak sehingga kita bisa ngasilin folder ini. Nah, muncul ya di TMP5 tadi aku bilang kita buktikan, muncul nih ada folder baru sekarang. Tadi kosong nih. Sekarang ada folder baru, file baru, ada tar, ada foldernya. Kita buka foldernya. Foldernya ada banyak nih, ada dataset JSON. Di dataset JSON ini biasanya ngandung informasi kayak misalkan resolusinya. Kita lihat aja langsung. Nah, benar. Ya, license-nya gitu ya. Kalau dia punya license, rilisnya kapan gitu. Bentukan formatnya apa gitu. Modality, artinya modality ini kalau kita ngomongin di AI biasanya dari mana sih dia dapat gitu biasanya. Sesimpel itu aja bilangnya modality itu ya. Makanya kalau misalkan teman-teman dengar namanya AI itu multimodal, berarti inputnya tuh banyak tuh, nggak cuma dari satu alat aja. Tapi kalau di sini alatnya cuma satu ya, City aja gitu. Terus labelnya apa? Ada label background, ada splint. Kayak aku tadi bilang, one pixel in that image belong to only one classes. So di sini ada background, di sini ada splint. Karena kalau nggak splint ya background ya, gitu aja sih. Kalau misalkan kita hilangin background, nggak masuk ya, karena error jadinya segmentation itu harus ada belong to one class. Number training dan selanjutnya. Oke, kita lihat lagi yang lainnya. Oh, di sini ada file-file JZ, sama juga kayak tar ya. Cuman bentukannya beda gitu ya. Aku kurang paham juga dan nggak terlalu penting untuk diketahui juga. Kita lihat lagi di sini sama juga JZ. Di sini labels. Oke. Sebenarnya kita nggak usah pusing nih ngeliatin di sini. Kita langsung aja run di kode selanjutnya di sini. Nah, di sini kita ngeset. Ya, teman-teman, kalau misalkan kita ngomongin machine learning, kita nggak mau tuh semua dataset yang kita punya tuh kita training modelnya pakai itu. Nggak mau tuh, karena apa? Karena nanti harus ada yang kita sisihkan untuk kita validasiin model kita ini udah works dengan baik atau belum. Nah, disinilah ada namanya splitting dataset.
Splitting dataset itu di sini nggak ditulis ya, tapi splitting dataset itu umumnya ada dua, ada atau tiga. Kalau misalkan dua, berarti ada train, ada test. Train ini dataset yang untuk kita training, untuk loss functionnya jalan gitu ya. Untuk test, dataset yang kita pakai untuk tes bagus nggak dia gitu. Kalau misalkan trainingnya 90%, tesnya itu bisa aja 70% dia performanya. Jadi di situ biasanya kita sebut dengan overfitting. Artinya dia tuh terlalu fokus tuh ngafal gininya si model dataset trainingnya, tapi pas dia coba ujian sebenarnya gitu ya, yang nggak pernah dia lihat datanya, remedi dia gitu ya, bilang nggak ya. Jadi di situ namanya overfitting, terlalu ngafal dataset. Kita nggak mau tuh si dia tuh ngafal dataset. Yang kita mau adalah dia ngerti dataset kita gitu, sehingga dicoba dengan tes dataset nanti dia works gitu. Nah di sini kita assign dengan train datasetnya karena kita akan training. Di sini kita run aja ini gitu ya. Kita lanjutkan ke sini. Nah ini adalah struktur dari machine learningnya, neural networknya itu. Betul nggak ya? Oh salah, sorry. Jadi ini bukan struktur dataset tapi pre-processing dataset namanya. Jadi tadi itu kan kita lihat nih file-filenya JZ gini ya, GZ gini ya filenya. Kita nggak mau itu. Jadi kita harus pre-processing dia biar jadi data gambar gitu. Jadi kita klik ini. Nah ini nih baru sekarang kita bisa lihat nih hasil dari segmentationnya. Nah kita punya gambar ini, hasilnya itu kanan gitu ya. Jadi spleen itu di bagian yang corresponding yang sama dengan yang kiri. Jadi di bagian ini adalah spleennya itu gitu. Paham ya? Jadi arah kebayang sekarang ya gimana gininya tuh. Atau kanan juga kebayang gimana segmentation. Nah, yang ini nih yang kita biasanya kita pakai, either kita mungkin crop dia atau mungkin bentuknya kita pelajarin. Oh ternyata spleennya kalau kayak gini normal ya namanya. Mungkin kalau misalkan bentuknya beda, spleennya, beda nih. Baru kita cek datanya, oh iya beneran beda. Berarti emang ada anomali, apa? Ada disease atau ada sakit lah gitu ya bilangnya ya. Ya, sesimpel itu aja gitu. Jadi inilah segmentation tuh kerja kayak gitu. Simpel aja ya. Berapa kamu mau assign dia label to classes di gambarnya, segitu aja dia bakal cek gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau segment anything kayak tadi, ya lebih beda cara pendekatannya gitu ya. Nah ini yang kita lihat sekarang nih, label yang di kanan ini bukan hasil machine learning, tapi annotation secara manual. Artinya ini ground truth-nya gitu ya. Jadi kalau disuruh nih dokter yang ahli di radiologi gitu, suruh untuk nginin spleen, ini nih hasil gambarannya dia nih gitu. Jadi kayak gitu ya, bukan machine learningnya ini yang kerja nih gitu ya. Oke, kita langsung aja, let's see the deep learning in action. Nah, ini proses training nih. Tadi proses dimana dia dari ngasilin input, di initialize random, terus dia bakal ngerjain pakai loss function, terus dari loss function bakal ngupdate, lagi ngulang, itu tuh akan terus berulang sampai dia benar-benar pinter. Karena nggak cukup sekali aja untuk melakukan balik gitu ya, untuk ngupdate si weightnya. Kita harus beberapa kali gitu. Nah inilah prosesnya yang sedang dia kerjakan. Nah tadi aku bilang kita harus pakai GPU, ini nih di sini dah dia. Kalau misalkan teman-teman pakai CPU nih, ini lama banget nih, lama minggu ya. Sekarang cuman butuh 1 menit nih di sini. Cuman kalau CPU kayaknya bisa 30 menit atau sejam atau lebih lama, kita nggak tahu. Oke gitu aja. Terus di sini cuman ngeload si modelnya. Ini beneran nggak modelnya ya? Di mana dong modelnya ya? Sorry ya. Aku nggak hafal sama strukturnya. Cache dataset, train loader, unit model itu sama unit. Paham. Mohon maaf sekali lagi teman-teman, ini bukan proses trainingnya, tapi ini cuma ngeload datasetnya aja baru nih. Jadi tadi gambar-gambar yang kita lihat tadi di awal itu, sini nih baru dikumpul-kumpulin tuh.
di stack sama dia biar nanti siap untuk di training. Nah, untuk trainingnya modelnya itu di sini makainya gitu ya. Jadi inilah nama modelnya UNet. Mungkin teman-teman kalau baca draft PKM yang kemarin itu ada UNet ini. Nah, ini dia. Jadi baseline namanya. Jadi model awalan kita gitu ya. Oke, kita run ini. Dan kita execute trainingnya. Nah, mulailah epoch. Epoch nih artinya gini teman-teman. Satu kali ulangan tadi yang aku bilang. Jadi maju dulu dia, habis itu hitung loss function, update weights. Maju lagi dari input ke output, loss function, update weights. Itu satu epoch tuh. Jadi karena kita di sini ada 600 epoch, ya begitulah, kita tunggu sampai akhir. Tapi overall hasilnya juga bakal mirip-mirip kayak tadi teman-teman yang kita udah lihat. Teman-teman bisa coba aja. Hasilnya juga kayak gini bakal kok. Oke, kalau kita tunggu nih cukup lama ya. Ini aja baru sekarang 3, kita butuh 600. Kalau teman-teman nggak mau lama, boleh nih turunin 600-nya jadi misalkan cuman 5 gitu ya. Oh, kita coba aja yuk, 5 coba yuk. Jadi biar cepet aja, tapi ada drawbacknya. Modelnya bakal jelek. Kita coba aja. Kalau bagus kan udah tahu ya pasti bagus. Cuman kalau 5. Oke, sambil nunggu. Nah, ini nih ada tulisan sebelumnya train completed base metric itu segini. Ini nih dapat dari si Monai tadi itu, dia nge-training sebelumnya, hasil nilainya tuh 95% gitu ya. Nih hitungannya persen tuh kayak nilainya antara 0 sampai 1. Jadi kalau misalkan kita persenin jadi 95% gitu ya. Jadi 95% di epoch 0598 gitu. Kita coba di 5 epoch 5 berapa ya kira-kira bakal. Biar gak hilang ini, kita cobain aja di sini. Kita buat baru. Kita run. Dia nih bakal run setelah yang di atasnya selesai. Oke, kita lihat. Oke, epoch 4 lagi 2. Figaro. Nanti aku jelasin ini apa. Habis itu kita lihat resultnya kayak gimana. Apakah udah selesai? Belum. Lagi satu epoch. Ayo buru-buru. Jadi semakin lama teman-teman training, semakin dia bakal mirip dengan si datasetnya. Cuman ada drawback lagi. Ini tricky-nya kalau kita jadi AI researcher itu ya. Kita tuh gak ada rumus untuk nentuin epoch tuh harus berapa gitu. Kalau mungkin teman-teman nanya, berapa sih bagusnya kak? Gitu misalnya, 100? Nggak cukup ya 100 ya gitu ya. Nggak ada rumusan gitu. Kita harus nyoba langsung. Oke, udah selesai nih ya. Kita coba. Base matrixnya cuma 10%. Kita lihat yuk hasilnya kayak gimana ya gitu. Nah, tadi karena aku perlu jelasin di sini. Di sini teman-teman bisa lihat seperti apa hasil dari loss functionnya. Jadi seiring makin berjalannya epoch, tadi kan cuma 5 ya, berarti cuma sampai sinian lah ya, sekitar sini. Jadi baru turun aja dia. Tapi makin seringnya kita lihat epoch tuh kadang dia kayak turun drastis, tapi makin lama makin gak belajar dia, karena dia udah kayak kayak aku udah ngerti nih lumayan gitu ya, jadi makanya agak landai di sini. Nah biasanya tricky-nya itu adalah gimana caranya kita menentukan epochnya itu selesai di mana gitu ya. Kalau kita lihat di 300-nya ini udah cukup sebenarnya. Tapi kita nggak tahu itu sebelumnya, gimana dong caranya? Ya coba-coba aja gitu ya. Jadi teman-teman coba 600 dulu. Oh kayaknya 300 udah cukup deh. Boleh 300 gitu. Silahkan dicoba-coba. Dan ada juga learning rate namanya nanti. Ini terlalu teknis. Cuman teman-teman kalau kepo tentang cara pakai ini nanti aku jelasin detailnya juga bisa. Oke, yang di kanan, ini yang di kiri tadi kita ngomongin loss, seberapa beda dia dengan data ground truth. Tapi kalau yang di kanan ini kita ngomongin accuracy-nya dia. Jadi kalau kita di epoch 5 ya mirip lah ya, di sini dia bener ya. Tadi kita di 0,1 gitu.
di 10% aja gitu. Bener dah, epoch 5-nya cuma di sini dia gitu. Tapi kalau misalkan udah makin belajar, tuh mau dia bakal lebih landai walaupun ada kadang di bawahnya ya. Cuman ya bagaimana juga ya. Mau gitu mana juga. Oke, model kita udah jadi, kita coba load dan kita lihat hasilnya. Aku nggak mau ngilangin ini, jadi aku buat di cell yang baru. Caranya tinggal tambah code di sini. Jadi buat yang baru. Ctrl V. Udah deh, tinggal run. Nah, kayak gitu dia. Semua di segmen ya, teman-teman ya. Itu kenapa dia nilainya jelek banget tadi. Sementara kalau teman-teman udah 600, hasilnya kayak gini nih. Bagus ya, lumayan ya, walaupun ada error-errornya dikit ya. Kayak ini harusnya cuma segini, tapi ada lebihnya gitu ya. Terus ini agak ramping harusnya, di sini agak cembung gitu ya. Karena dia di sini ada noise gitu. Noise itu apa ya? Lebih ke kayak gangguan gitu, kayak mungkin data yang benernya tuh kayak gini, cuman kelihatannya ada tambahan yang nggak seharusnya gitu. Gitu. Sisanya nih teman-teman bisa coba-coba aja. Ini nih apa ya sisanya nih? Evaluation on original image spacing. Let's see. Oke, model load. Metric on original image spacing. Inference test set. Ini udah cuman gini ya nih. Cuman ngeran-ran biasa aja. Tapi yang teman-teman, yang aku pengen teman-teman tahu tuh yang bagi sampai sini aja. Cukup dah. Gitu. Kalau teman-teman kepo sampai ke bawah aku bisa jelasin, cuman ya gitulah. Oke, sepertinya tutorial kita udah lengkap ya untuk segmentation 3D. Oke. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Sebelum itu kita buka sesi tanya jawab yuk. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan. Kalau teman-teman ketemu error nanti saat nyoba, nanti bisa kasih tahu aja. Tapi yang pasti di sini kalau teman-teman mau lihat di sini dia sebenarnya nyiapin data CT scan ya. Jadi data CT scan itu diukur setiap slice-nya gitu ya. Dari setiap slice-nya ini di segmentation yang mana spleen, yang mana objek ini, yang mana objek itu gitu ya. Kayak gitu-gitu aja di sini. Jadi aku harapannya nanti itu kita dari penampang manapun, dari atas mau bawah, kita bisa tuh reconstruct jadi 3D nanti, 3D imaging gitu. Harapanku gitu. Cuman eksekusinya gimana ya? Kita coba pikirkan nanti. Sebenarnya yang menjadi poin penting juga itu adalah teman-teman mau spesifiknya di mana gitu aja dulu sih. Gak perlu kayak kita general banget, walaupun draft kemarin tuh aku buat dengan konsep general, tapi kalau teman-teman bisa ngelihat peluang yang mana ini bermanfaat, bisa banget tuh jadi gini, jadi ide yang bagus gitu ya. Jadi aku biasanya sama Emi juga, kita tuh biasa mengevaluasi ide kita itu dengan 3 faktor. Pertama, kebermanfaatan. Ini kalau kita jalan ini apa manfaatnya, seberapa luas manfaatnya, atau seberapa spesifik manfaatnya gitu ya. Terus kedua, sama manfaat ini juga kita bisa ngevaluasi ini urgent atau enggak, penting atau enggak. Terus yang kedua adalah fungsionalitas. Kok kayak ada skip ya, kebermanfaatan, fungsionalitas, dan inovasi. Oh, yang selanjutnya ini inovasi dulu ya sebelum fungsionalitas. Jadi inovasi, ada pembaruan nggak dari ide kita itu gitu ya. Kalau misalkan ada pembaruan, ya worth to try. Kalau misalkan nggak ada pembaruan, sama-sama aja dengan model yang lain, ya sama aja hasilnya gitu ya. Terus yang terakhir adalah fungsionalitas. Bisa nggak dijalanin? Gitu ya sih. Jadi biasanya kalau teman-teman mau nyari ide itu, kalau aku sama Emi biasanya nyari ide itu pakai 3 patokan ini aja biasanya. Gitu. Gitu deh. Silahkan teman-teman.
Ada pertanyaan ini? Ini mau cerita. Hmm. Em, Kemarin tuh banyak, misalnya ini ya, bukan sih. Gimana? Di Ya. GD tuh Aha. orang yang curiga usus buntu tuh, Hmm. kalau kita hmm, butuh cepetnya gimana ya? Kayak butuh kan kita butuh tahu tuh radang apa enggak usus buntunya. Ah. Kalau kalau cepet tuh harus biasanya pakai USG aja cukup dia. Aha. Tapi kadang di USG itu nggak kelihatan, nggak terlalu bagus Ah. kelihatannya. Aha. Nah, biasanya yang gold standar tuh CT dia gitu, CT Oke. abdomen itu Oke. biasanya. Kayaknya kayaknya akan sangat membantu kalau misalnya dari hasil USG itu bisa di-generate data mirip dengan CT gitu. Oke, betul, menarik. Kita coba lihat cara kerja USG itu seperti apa ya. Ya boleh. To work. Sama kemarin ada pasien gini juga. Apa itu? eh, dari gejalanya tuh sepertinya dia patah tulang rusuk. Uh, parah. Ya, tapi di X-ray nggak ketemu patah tulang rusuknya. Hmm. Baru di CT scan baru ketemu. Ah, skill issue-nya X-ray ya. Iya. kurang kurang skill dia X-ray-nya. Tapi itu sering terjadi lah ya, dengan data-data yang noise. Ya, betul. Jadi ultrasonografi, betul gak namanya gitu ya? Dia itu memberikan suatu gelombang ultrasound ke organ sehingga data yang di apa ya, kalau dia ketemu atau terbentur dengan suatu objek dengan ketebalan tertentu dia bakal ngebalikin dengan nilai itu sendiri gitu ya. Jadi nanti hasilnya si USG itu bakal kayak Emi bilang tadi itu ya, agak bias apa ya, agak noise gitu ya. Jadi kayak kurang jelas gitu Mhm. ya. Ya. Yes. Nah, jadinya kalau misalkan kita ngelihatnya kayak gini, gimana kalau misalkan kita pakai model either itu supervised atau generative AI. Contohnya kayak tadi Kenan nanya, kita punya wajah, terus kita bisa ubah jadi anime, itu kan membutuhkan skill di mana dia tahu anime itu seperti apa. Contohnya sama dengan yang ini, kita bisa pakai USG, tapi di mana kita dari USG ini tahu kalau CT scan-nya itu bakal usus buntu. Itu butuh skill untuk nentuin usus buntu kan. Sama juga. Jadi either kita bakal melakukan generative AI atau kita pakai supervised learning kayak tadi. Kita punya data USG, kita punya output CT-nya. Gitu. Kalau misalkan kita bisa tuh mengumpulkan untuk spesifik untuk usus buntu gitu misalkan, oh bakal bagus sih. Jadi dari data USG, let's say kita cuman punya data kamera gitu ya. Kita di kamera HP kita misalkan nih ada server yang khusus untuk ngenentuin ini usus buntu atau enggak gitu ya. Jadi kita kasih data USG kita ke komputer itu, nanti data komputer itu bakal nentuin ini usus buntu atau enggak. Sebenarnya sesimpel itu ya, bagus tuh sebenarnya, bermanfaat. Cuman sekarang menjadi challenge-nya tuh di medical itu sering dibutuhkannya generalisasi pada level tertentu gitu ya. Jadi kadang usus buntu di orang A dan usus buntu di orang B itu beda-beda gitu ya. Kayak gitulah bilangnya. Aku nggak tahu detail juga, ada nggak tahu detail juga. Jadi kan itu yang menjadi challenge biasanya di kalau research di medical ya. Jadi orang A itu belum tentu sama yang B sakitnya gitu misalkan ya. Itu aja sih. Gimana caranya sekarang kita representasi dataset kita biar itu reliable, artinya itu uh, works untuk orang lain, itu bakal bagus juga. Ya, menarik idenya itu. Kayak gitulah ya, bisa menangkapnya kalau misalkan kita ngelakuin segmentation either kayak misalkan di sini USG kita ngelihat di sini ada kepala bayi, kita bisa lakukan segmentation juga di sini bisa. Pakai generative AI juga bisa, dia kita bentukin 3D bayinya. Ya, jadi seperti itulah ya. Bagus, bagus, bagus. Itu insight yang menarik. Mungkin Kenan dan Ara kepikiran sesuatu yang sejenis itu juga sangat bagus itu. Tadi patah rusuk kalau X-ray nggak kelihatan,
berarti dia itu patahnya itu sejajar gitu ya sama X-ray-nya ya. Jadinya ketutup Ya, patahnya. kayaknya seperti itu ya. Hmm. Nggak lihat sih juga ininya. Coba tak lihat nanti apa Hmm. namanya fotonya. Hmm. Banyak model-model yang seperti itu biasanya direkonstruk menjadi gini ya, 3D. Bahkan at some cases sekarang udah ada ah seingat Arya itu X-ray itu harus nahan nafas gitu kan ya. Karena kalau gerak kan aneh ya. Bahkan sekarang teknologinya itu bukan teknologinya ya. Artinya X-ray-nya nggak apa-apa, dia nafas sendiri, bernafas kayak biasa. Cuman X-ray-nya ini nangkepnya itu kayak biasa juga. Yang menjadi kecanggihannya itu adalah gimana caranya kita bisa ngepresentasiin setiap hasil gambar setiap detiknya itu bakal menunjukkan dia tuh kayak gimana nafasnya. Sebentar. Kayaknya lebih enak langsung nunjukin sih. Ini ya X-ray-nya. Baru kemarin datanya. Hello everyone, this is Dr. Sam and this video. Bukan deh. Nanti aku share link deh. Ya, seperti itu bagus juga insight-nya kayak gitu tuh. Tadi kan lumayan interested untuk belajar teknisnya sih Kak. Ya karena baru ya, baru pertama ya. Mungkin nanti makin biasa gini kok nanti. Makin paham lah gitu. Ah ini tinggal gini, ini tinggal itu. Sebenarnya itu dah kita nggak perlu belajar ngodingnya kok, tenang aja. Itu bagusnya sekarang tuh ya, udah ada Gemini, ChatGPT. Atau kalau di coding tuh biasanya ada Cloud, gimana bacanya itu ya, kayak gitu dah. Gitu. Oh bagus bagus. Ada lagi? Coba kita iseng lihat data gambarnya yuk. Ya tar ya. Kita coba yang paling kecil size-nya. Mungkin untuk next kira-kira teman-teman lebih tertarik untuk aku bahas tutorial yang mana kira-kira ya. Mungkin kalau teman-teman nggak sempet hadir juga nggak apa-apa, aku rekamin nanti diriku ngejelasin. Jadi teman-teman bisa review. Kalau untuk saat ini aku kepikirannya lanjut ke 3D reconstruction. Jadi bisa tuh dari 2 dimensi itu gimana kita nge-collect beberapa sisi atau pakai satu aja. Satu X-ray aja bisa nge-reconstruct jadi 3 dimensi. Itu boleh aku itu jelasin. Untuk saat ini yang aku pikirin. Tapi kalau misalkan teman-teman pengennya yang lain, ya mending itu aku jelasin. Jadi sesuaikan kebutuhan teman-teman. Jadi aku harapannya bisa nih rutin nih nanti setiap minggu. Paling enggak untuk buat videonya ya. Jadi ada koleksi lah ya nanti. Ada nggak ide teman-teman? Atau kalau nggak sekarang nanti aja kasih tahu ya. Atau kita balik ke PPT juga tadi ada bagian yang neural networknya kayak gimana sih cara kerjanya tuh, coba boleh ulang gitu, boleh aku bener buatin dengan proper nanti. Tapi kalau sebenarnya playground untuk neural network itu teman-teman bisa cari sih. Nah ini, nah kayak gini. Jadi tadi aku ngomongin activation function dan sebagainya itu bisa teman-teman lakukan di sini sebenarnya. Jadi tambah neuron atau
outputnya banyakin lagi gitu. Jadi kalau kita train nanti dia play ini untuk train, nah bisa dia lakuin si classification itu dengan baik. Mungkin datasetnya kayak gini, kita train, nice. Tapi ini biasanya kalau neuronnya banyak, coba kita dikitin neuronnya. Nah, agak lama dia, nggak secepat tadi. Atau ini yang lebih susah. Agak sulit dia. Agak sulit dia mulai memprediksi. Nah, dia bisanya cuma lingkaran aja ya. Oke, kita tambah neuronnya. Nah, lebih pinter dia dibandingkan yang tadi. Ya kayak gitu-gitulah ya. Teman-teman bisa eksperimen. Ya seperti disitulah serunya jadi AI researcher tuh. Kita bisa ngelihat model kita tuh works. Oh ini bakal terus kayak gini aja sih. Dah. Oke. Karena ini udah 1 jam 45 menit kita. Mungkin kita cukupkan dulu ya. Silahkan teman-teman akses nanti. Aku bakal share PPT. Videonya juga di YouTube sih. Biar gampang akses. Habis itu bakal share juga link ini. Dah itu aja sih. Okay. I think that's it for this tutorial. Semoga bermanfaat Bu untuk teman-teman semua. Please let me know whatever you need for next presentation. Okay.